Terima kasih pemirsa, Anda masih di indahnya Ramadan dengan tema yang sangat menarik sekali mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam setiap kehidupan kita. Saya langsung ajak para mahasiswa dan juga jamaah yang ada di sini untuk bertanya. Terlebih dahulu ke siapa dulu nih? Oh, oke, yang deket dulu deh. Silakan, Ibu boleh berdiri, disebutkan namanya dan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Masni dari Majelis Ta'lim Al-Burok Cikias Nagrak. Izin bertanya Pak Ustadz, ini pertanyaannya, ini orang yang membaca Al-Quran fasih, pinter, tapi tidak sesuai dengan ajaran yang di aplikasi Al-Quran. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai Syarif terlebih dahulu, Fadol. Yai. Baik, idealnya memang harusnya ketika mereka fasih dalam baca Al-Quran, mereka tugas selanjutnya seperti yang disampaikan tadi oleh guru kita, tadabbur Al-Quran. Jangan hanya engkau membaca Al-Quran dengan bagus, tetapi kemudian engkau bertolak belakang dengan nilai-nilai dalam Al-Quran. Bahasa kasarnya mereka khianat terhadap Al-Quran. Mereka membaca tetapi mereka tidak mengamalkan. Lain hal dengan orang yang on the way dalam mengamalkan. Kan tidak secara keseluruhan langsung diamalkan. Artinya sesuai dengan yang dia punya kemampuan. Dan inilah kemudian yang akan menjadi tugas kita. Banyak sekali orang-orang yang punya Al-Quran tetapi mereka masih menghamba dengan dunia. Banyak sekali orang-orang yang hafal Al-Quran atau bahkan dia fasih membaca Al-Quran. Tetapi mereka menjadi orang yang tidak yakin dengan pertolongan Allah. Maka itu Imam Ghazali mengutip sebuah pendapat dari Fudail bin Iyad. Ini Fudail bin Iyad adalah seorang yang ketika membaca Al-Quran, anaknya menjadi makmum, dia nggak tahu. Karena setiap anaknya sholat menjadi makmum, dia pasti akan pilih ayat-ayat rahmat. Tapi satu waktu dia nggak tahu, dan sehingga dia membaca ayat tentang azab. Meninggal dia punya anak dalam sholat. Nah beliau bilang memberikan satu, perlu diingatkan, yang bagi lihamil Quran. An la yakuna ila ahadin hajatun wala ilal khulafa faman dunahum wa yanbaghi an takuna hawaiju khalqi ilaihi. Fudail bin Iyad begitu confident, engkau para orang-orang yang suka membaca Al-Quran, hamilul Quran, bahkan engkau harus menjadi orang yang tidak punya kebutuhan kepada orang lain, bahkan kepada pemimpin-pemimpin. Ini kan kita banyak orang-orang yang mengerti tentang agama, fasih dalam Al-Quran, tetapi menjadi hamba di depan pemimpinnya. Dia lupa titelnya dia sebagai Abdullah. Dia adalah hamba dari Allah. Dan banyak orang yang kemudian, maaf ya, ini sebagai sebuah pengingat buat kita semuanya. Banyak orang yang dia fasih dalam baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran, tapi dia kebingungan masalah rizkinya. Ente udah tahu bahwa innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ente nggak perlu bermusuhan sama saudara gara-gara rezeki. Ini kan orang yang fasih membaca Al-Quran tapi dia tidak paham dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka kemudian perlu diingatkan. Bahkan dalam ayat yang begitu jelas Allah memberikan sebuah informasi, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Pentingnya untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Quran akan menjadikan kepribadian yang Qurani. Itulah mengapa tema ini dijadikan pilihan. Engkau membaca Al-Quran dengan baik adalah sebuah prestasi dan itu sebuah ibadah. Tetapi jangan sampai di situ. Tugas selanjutnya adalah Al-Quran kau jadikan pedoman dalam hidupmu. Idealnya kayak begitu. Maka kemudian terjadilah orang-orang yang mempunyai akhlak dimanapun dia berada, selalu menebarkan kedamaian. Maka tidak pernah benar ahlul Quran adalah orang-orang yang radikal bila mereka mengamalkan apa yang dalam Al-Quran. Kalau mereka sekedar bisa membaca, ya banyak kemungkinan akan terjadi. Baik, Masya Allah. Terima kasih Yai Syarif.